Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Di sini aku akan menjelaskan tentang kali ini aku ngejelasin materi tentang sejarah Indonesia. Kira-kira materi apa ya? Oke, kalian tahu kan bahwa kerajaan di Indonesia itu sangat baik sekali. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin tentang kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, tapi kali ini aku mau ngejelasin ke kalian tentang kerajaan Singasari, kerajaan Majapahit, dan kerajaan Buleleng. Kalian tahu nggak sih di mana kerajaan Singasari itu? Kalian tahu nggak kerajaan Majapahit itu di mana? Kerajaan Buleleng kalian tahu nggak? Kalau kalian nggak tahu, kita lanjut aja yuk video selanjutnya. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Ken Arok mendirikan kerajaan Singasari ini karena berhasil mengalahkan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Kertajaya. Secara letak geografis, kerajaan Singasari ini terletak di daerah Malang, Jawa Timur. Kehidupan politik dari kerajaan Singasari itu adalah diwarnai dengan pembunuhan antar anggota kerajaan. Nah, jadi kerajaan Singasari itu dipimpin oleh beberapa raja, sehingga Ken Arok itu sendiri menjadi pendiri dan raja pertama yang mentahta di kerajaan Singasari. Nah, jadi kerajaan Singasari itu sendiri terdiri dari beberapa penguasa. Yang pertama yaitu Ken Arok, yang kedua Anusupati, yang ketiga Adatah Jaya, yang keempat Ranggawuni atau disebut juga dengan Wisnuwardana, dan Kertanegara. Nah, jadi kerajaan Singasari itu mencapai titik puncak. Pokoknya masyarakat yang pada saat itu sangat makmur pada saat yang mentahtanya adalah Kertanegara. Nah, jadi kehidupan ekonomi dari kerajaan Singasari itu difokuskan kepada di bidang pertanian dan perdagangan serta di bidang pelayaran. Kehidupan agama di kerajaan Singasari itu sendiri yaitu Tantra Jana. Mengapa Tantra Jana itu menjadi agama resmi kerajaan? Karena sudah terlihat dari kegiatan Raja Kartanegara dan para pembesar istana yang sering mengadakan kegiatan upacara Tantrayana. Kehidupan sosial budaya dari kerajaan Singasari itu sendiri adalah selalu berubah tergantung siapa yang menahta dari kerajaan itu, baik dari kondisi politik maupun kehidupan sosialnya. Nah, jadi dalam kehidupan sosial maupun politik kerajaan Singasari itu mulai stabil saat pemerintahan dari kerajaan stabil oleh Raja Kartanegara. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk kegiatan budayanya atau perubahan budaya dari kerajaan Singasari itu terbukti adanya Arca Djoko Dolok yang merupakan salah satu peninggalan kerajaan Singasari. Nah, jadi Arca Djoko Dolok ini merupakan perwujudan dari Raja Kertanegara. Oke, teman-teman semua ya, mari kita lanjut ke kerajaan Majapahit. Ngomong-ngomong, katanya
ada kerajaan Hindu terbesar di Indonesia. Apakah kalian tahu kerajaan Hindu terbesar di Indonesia itu apa? Nah, jadi aku bakal kasih tahu ya, kalau kerajaan Hindu terbesar itu adalah kerajaan Majapahit. Berita mengenai kerajaan Majapahit itu terdapat di dalam kitab kuno, seperti Pararaton, Nagara Kertagama, dan Sundayana. Secara letak geografis, kerajaan Majapahit itu terletak berpusat di Trowulan, Jawa Timur. Pusat kerajaan Majapahit itu berada di tepi Sungai Berantas. Secara kehidupan politik, kerajaan Majapahit itu karena kerajaan Singasari itu berakhir pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan yang diberi nama Majapahit dan dinobatkan sebagai raja pada tahun 1293 dengan gelar Sri Kertajasa Jayawardana. Namun sayangnya Raden Wijaya itu wafat pada tahun 1309. Nah, jadi kedudukan Raden Wijaya itu digantikan oleh anaknya atau putranya yang bernama Jayanegara. Pada masa pemerintahan Jayanegara terjadi pemberontakan yang membahayakan kedudukan raja. Pemberontakan itu dilakukan oleh Rakuti dan Rasemi maksud saya. Jadi membuat Jayanegara itu mengasingkan atau pindah ke desa, mengungsi tepat di desa Badender. Pemberontak tersebut berhasil dipadamkan oleh pasukan Bayangkari. Tahu gak Bayangkari itu dipimpin oleh siapa? Yaitu Patih Gajah Mada. Ya, keberhasilan Patih Gajah Mada itu memadamkan beberapa pemberontak yang mendapatkan apresiasi dari kerajaan. Nah, jadi kepemimpinan dari Patih Gajah Mada itu sendiri, seluruh wilayah Nusantara itu berhasil disatukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Nah, makanya pemerintahan Hayam Wuruk pula kerajaan Majapahit itu mengalami kejayaan yang besar sekali. Nah, jadi Majapahit itu sendiri memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur. Yang ketiga ada kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi pada saat masa kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada itu sendiri itu sangat makmur, teman-teman. Karena didorong majunya sektor pertanian dan perdagangan. Sebagian besar masyarakat Majapahit bermata pencaharian sebagai petani dan seorang pedagang. Kehidupan agama dari kerajaan Majapahit itu sendiri, kerajaan Majapahit itu mengakui agama Hindu dan Buddha sebagai agama resmi kerajaan. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan keberadaan Dharma Diaksa Ringkasayuan dan Dharma Diaksa Ringkasogota. Oke, kita lanjut ke kehidupan sosial dan budaya dari kerajaan Majapahit itu sendiri. Kehidupan sosial dan budaya berdasarkan kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular, Raja Majapahit itu selalu berusaha agar ketentraman masyarakatnya dapat berjalan baik. Makanya di dalam Empu Tantular itu, di dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular itu sendiri terdapat kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Usaha Raja Majapahit dalam menjaga kerukunan antara umat beragama perlu diteladani. Nah, jadi kesastraan dalam kerajaan Majapahit itu tidak hanya kitab Sutasoma saja, tetapi ada kitab Negara Kertagama, ada kitab Arjuna Wijaya, ada Panji Wijaya
Krama, Usana Jawa, Pararaton, Nanggalawe, Sorandakan, dan Sundayana itu sendiri. Uh, Seni bangunan dari Majapahit juga terdapat. Jadi cuman gak hanya sastra doang, tetapi ada bangunan juga, yaitu Candi Penataran, Renggawangi, Sumberjati, Tikus, Brahu, Kedaton, Ringi Lawang, dan Bajang Ratu. Kerajaan Buleleng yang terjadi selama 2 tahun ya, dari tahun 9 Masehi sampai dengan 11 Masehi. Pada masa kini, Buleleng merupakan salah satu daerah administratif dari Provinsi Bali. Kerajaan Buleleng itu sendiri merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua di Bali. Kerajaan ini cukup terbatas karena hanya sedikit prasasti yang dikeluarkan. Beberapa prasasti itu antara lain seperti Prasasti Balenjong, Penempahan, dan Prasasti Melat Gede. Secara letak geografis, kerajaan Buleleng ini terdapat di daerah wilayah Buleleng, Bali. Di bagian utara, keberadaan pusat dari kerajaan di wilayah pesisir menyebabkan Buleleng ramai disanggahi kapal-kapal dagang dari Sumatera dan Jawa. Secara geografis, kerajaan Buleleng itu memiliki karakteristik wilayah Buleleng yang terbagi menjadi 2, yaitu dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di wilayah selatan. Oke, kita bakal lanjut ke kehidupan politik di video selanjutnya ya. Kehidupan politik Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng itu diperintah oleh dinasti Warmadewa. Dinasti Warmadewa itu sendiri didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa pada tahun 989 sampai dengan 1011. Kerajaan Buleleng itu dipinta oleh Udayana Warmadewa. Udayana Warmadewa memiliki 3 orang anak. Anak yang pertama Airlangga, anak yang kedua Maratapangkaja, dan anak yang ketiga Anak Musu. Lalu setelah Udayana Warmadewa digantikan oleh Maratapangkaja. Nah, jadi Maratapangkaja ini dianggap oleh masyarakat sebagai sumber kebenaran hukum. Sehingga peninggalan dari Maratapangkaja itu sendiri yaitu adalah Kompleks Candi Gunung Kawi. Setelah Maratapangkaja meninggal, digantikan oleh Anak Musu, adiknya dari Maratapangkaja. Anak Musu ini berhasil menjaga stabilitas kerajaan. Nah, setelah Anak Musu, kerajaan Buleleng itu sendiri diperintahkan oleh Jayapungus. Jadi, tadi itu merupakan kehidupan politik dari kerajaan Buleleng. Jadi kalian udah tahu kan kerajaan Buleleng itu seperti apa, yang dipimpin oleh apa, berurut-urutannya. Nah, jadi kita lanjut ke kehidupan ekonomi dari kerajaan Buleleng. Kehidupan ekonomi kerajaan Buleleng itu sendiri menggantungkan perekonomian pada sektor pertanian dan perdagangan. Dalam prasasti Bulian terdapat beberapa istilah yang berhubungan dengan sistem bercocok tanam, seperti sawah, parlak atau sawah kering, gaga atau ladang, kebuan atau kebun, memal atau ladang di pergunungan, dan kasuwakan atau pengaliran sawah. Kita lanjut ke kehidupan agama dari kerajaan Buleleng. Kehidupan agama di kerajaan Buleleng itu, sebagian besar masyarakat dari kerajaan Buleleng itu sendiri menganut agama Hindu Shiva. Meskipun demikian, tradisi menggelitik masih mengakar kuat dalam masyarakat Buleleng. Kondisi ini dibuktikan dengan penemuan beberapa bangunan pemujaan seperti Pundan Berundak di sekitar pura-pura Hindu.
Kehidupan sosial dan budaya dari kerajaan Buleleng itu sendiri. Secara struktur sosial, masyarakat Buleleng pada masa pemerintahan dinasti Warmadewa diperkirakan tidak berbeda dengan masyarakat pada saat ini. Sistem kasta atau golongan sosial telah dikenal oleh masyarakat Buleleng pada saat itu. Berdasarkan sejumlah prasasti yang ditemukan di kerajaan Buleleng, itu golongan sosial masyarakat Buleleng itu sebagai berikut. Yang pertama, golongan penguasa. Golongan penguasa itu terdiri dari raja, para rakyat, sanapati, dan samgat. Yang kedua, golongan rohaniawan, yaitu kasayuan dan kosogatan. Yang ketiga, golongan pedagang. Yang keempat, golongan ahli. Dan yang kelima, golongan petani. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalian sudah tahu apa dari isi dari kerajaan Singasari, kerajaan Majapahit, kerajaan Buleleng dari segi kehidupan politik, dari segi kehidupan ekonomi, segi kehidupan sosial dan budaya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat-kalimat yang salah dalam pengucapannya. Mohon dimaafkan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.